Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana kita masih diberikannya limpahan kesehatan serta limpahan taufik dan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya dengan baik. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Debbie Febrianti, Dika Prakasa, Fajira Ramadhani, Lisa Ratnasari, Malim Sultan Lubis, dan saya Poppy Yulianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut, di mana materi ini dipresentasikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah trigonometri dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisaroh Siregar, MPD. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya akan dibahas materi serta contoh soal terkait rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Malim Sultan Lubis. Nah, di sini saya akan membahas tentang jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Nah, di mana telah kita ketahui bahwa untuk menjumlahkan dua buah sudut pada sinus kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk sin A ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk kali ini saya akan membuktikan rumus dari penjumlahan dua sudut pada sinus ini ya. Nah, dimana untuk pembuktiannya kita akan memerlukan sebuah segitiga sembarang. Nah, untuk segitiganya bisa kita lihat di sini. Di sini. Untuk panjang AC kita dapat notasikan dengan B. Kemudian untuk panjang CB kita notasikan sebagai A. Nah, untuk panjang AB, nah di sini saya akan buat sebagai notasinya C. Nah, C. Nah, kemudian segitiga sembarang ini kita akan bagi dua, yaitu tepat pada titik C dan titik D. Akan membagi menjadi dua buah segitiga siku-siku. Nah, untuk panjang CD kita akan notasikan sebagai T. Atau bisa juga nanti sebagai tinggi. T. Nah, dari sudut C ini kita dapat menemukan di mana sin C sama dengan alfa ditambah beta. Nah, sin alfa tambah beta itu kan sama dengan sudut C. Yang ini sudut C. Nah, kemudian kita perhatikan kembali pada segitiga ACD, yaitu segitiga siku-siku. Nah, di sini saya akan membuat perbandingan pada segitiga, yaitu dengan menggunakan perbandingan sinus. Untuk perbandingan sinus, lupa buatnya tadi ya. Di sini kita buat X, di mana panjang AD sama dengan X. Kemudian untuk panjang DB kita buat sebagai Y. Nah, sebagai Y. Di mana sin itu
depan per miring menjadi X per B. Nah, dari sin alpha sama dengan X per B ini, X-nya kita pindahkan ke kiri menjadi X sama dengan B dikali sin alpha. Nah, kemudian begitu juga dengan segitiga CBD. Segitiga CBD. Kita lakukan hal yang sama dengan segitiga yang pertama tadi. Segitiga ACD. Menjadi sin beta sama dengan Y per A, yaitu depan per miring. Kemudian Y-nya kita pindahkan ke kiri menjadi Y sama dengan A dikali sin beta. Nah, kemudian kita buat perbandingan lagi dengan menggunakan kosinus. Di mana kosinus itu samping per miring. Di mana sampingnya yaitu T, yaitu sebagai tinggi tadi, per miring yaitu B. Kemudian yang T kita pindahkan ke kiri menjadi T sama dengan B dikali cos alpha. Cos alpha ini, sorry. Nah, begitu juga dengan cos beta. Cos beta yaitu samping per miring juga sama dengan cos alpha tadi, yaitu T per A. Kemudian T-nya itu kita pindahkan ke kiri menjadi T sama dengan A dikali cos beta. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC ini, itu kan sama halnya dengan kita menjumlahkan segitiga ACD ditambah segitiga CBD. Nah, dari situ kita akan memperoleh dari jumlah dua segitiga tadi, kita akan memperoleh luas segitiga ABC. Kemudian setengah A dikali B kali sin C sama dengan mencari luas segitiga ACD tadi, yaitu setengah X dikali tinggi, yaitu X sebagai alas dan T sebagai tinggi. Begitu juga dengan luas segitiga CBD, setengah alas dikali tinggi, yaitu setengah Y-nya sebagai alas di sini, kemudian tinggi, nah di sini. Kemudian setengah A dikali B kali sin. Nah, untuk sin C ini, nah di sini kan saya buat sin alpha ditambah beta. Nah, sin C ini kan sama saja dengan yang ini tadi. Sin C sama dengan alpha ditambah beta. Nah, di sini makanya saya buat sin alpha ditambah beta. Nah, sama dengan setengah dikali X dikali T ditambah Y dikali T. Nah, kemudian yang ini kan sama tadi, akan habis bila dibagi yang setengahnya. Nah, yang setengahnya ini bisa kita coret. Nah, setengah. Maka kita akan memperoleh A dikali B kali sin alpha tambah beta sama dengan B kali sin alpha A kali cos B ditambah A kali sin B dikali B cos A. Nah, kemudian A dikali sin alpha tambah beta sama dengan A kali B kali sin alpha kali cos beta ditambah A kali B tambah cos alpha, A kali B kali cos alpha kali sin beta. Nah, dari sini kita akan mendapatkan A kali B sin alpha tambah beta sama dengan A kali B sin alpha kali cos beta ditambah cos alpha kali cos beta. Nah, untuk yang A-nya ini bisa kita coret. Nah, yang ini bisa kita coret. Maka hasil akhirnya yaitu sin alpha tambah beta sama dengan sin alpha kali cos beta ditambah cos alpha kali sin beta. Nah, dari persamaan ini kita telah membuktikan bahwa rumus jumlah dua sudut pada sinus itu terbukti, yaitu yang ini. Nah, berarti terbukti ya. Nah, kemudian selanjutnya rumus selisih dua sudut pada sinus. Nah, dari yang kita ketahui,
bahwa untuk mencari selisih dua sudut pada sinus kita menggunakan rumus sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali cos beta. Nah, kemudian kita akan membuktikan dari persamaan rumus ini dengan cara sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa ditambah min beta. Nah, kemudian sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos min beta ditambah cos alfa dikali sin min beta. Nah, dari aturan sinus dimana kita ketahui bahwa cos min beta itu sama dengan cos x sama dengan cos beta. Nah, seperti ini. Cos min x sama dengan cos x. Maka di sini akan menjadi sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta. Nah, ini kan positif. Cos min beta menjadi cos beta. Kemudian ditambah cos alfa dikali sin min beta. Kalau untuk yang sin min beta ini tetap, karena aturannya juga di sini sin min x sama dengan min sin x. Maka selanjutnya sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk hasil akhirnya kita akan memperoleh rumus seperti ini, yaitu dimana sin alfa sama dengan sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali cos beta. Nah, dari pembuktian ini kita memperoleh rumus persamaan seperti ini. Maka rumus dari selisih dua sudut pada sinus terbukti terhadap yang ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami tentang pembahasan contoh soalnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal jumlah dan selisih dua sudut. Contoh soal tersebut adalah sin 120 derajat kali cos 45 derajat kurang cos 120 derajat dikali sin 45 derajat. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita tulis kembali soal tersebut. Sin 120 derajat dikali cos 45 derajat dikurang cos 120 derajat dikali sin 45 derajat. Cara pengerjaannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus trigonometrinya. Rumus trigonometri dari soal tersebut adalah sin A kurang B sama dengan sin A kali cos B kurang cos A kali sin B. Sin A-nya adalah 120 derajat dan B-nya adalah 45 derajat. Sin 120 derajat kurang 45 derajat sama dengan sin 120 derajat dikali cos 45 derajat dikurang cos 120 derajat dikali 45 derajat. Sin 120 derajat dikurang 45 derajat adalah sin 75 derajat. Sama dengan sin 120 derajat adalah setengah akar 3 dikali cos 45 derajat adalah setengah akar 2 kurang cos 120 derajat adalah min setengah kali sin 45 derajat adalah akar 2. Sin 75 derajat sama dengan setengah akar 3 dikali setengah akar 2 hasilnya 1/4 akar 6 dikurang min setengah di setengah akar 2 kali min adalah positif 1/4 akar 2. Dan hasil akhirnya adalah sin 75 derajat
4 kali akar 6 ditambah akar 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Yulianti, NIM saya 0305-1980. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk menjelaskan pembuktian rumus trigonometri, penjumlahan dan selisih dua buah sudut pada kosinus. Nah, kita lihat dulu pada gambar di bawah ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jumlah dan selisih dua buah sudut. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua gambar sudut. Nah, sudut yang pertama saya akan menjelaskan untuk penjumlahannya, dan yang sudut kedua saya akan menjelaskan untuk selisihnya. Nah, kita lihat di sini untuk penjumlahan sudut. Nah, di sini ada dua buah sudut, yaitu sudut AOB dan sudut BOC. Nah, pada sudut AOB kita misalkan sudutnya adalah alfa, dan pada sudut BOC kita misalkan itu beta. Nah, jadi kita misalkan tadi ya, sudut AOB itu alfa dan sudut BOC itu beta. Jadi untuk penjumlahannya yaitu melibatkan antara sudut yang pertama dan sudut yang kedua. Jadi penjumlahan sudut AOC itu adalah penjumlahan antara sudut AOB ditambah sudut BOC. Jadi alfa ditambah beta, maka disebut jumlah dua sudut, alfa dan beta. Nah, untuk yang pengurangan atau yang selisih, kita misalkan sudut KOM itu alfa dan sudut LOM itu beta. Tadi ya, ini sudut KOM itu alfa dan sudut LOM itu beta. Jadi di sini yang kita tidak ketahui adalah sudut KOL atau LOK seperti itu. Jadi untuk menemukan sudut ini tentu kita melakukan selisih atau pengurangan dari sudut KOM dikurang dengan sudut LOM. Jadi alfa dikurang beta. Seperti itu. Jadi alfa kurang beta. Disebut selisih dua sudut antara alfa dan beta. Baik, dari sini semoga teman-teman dapat memahaminya bahwasanya penjumlahan dan selisih dua sudut itu adalah seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk pembuktian rumus kosinus penjumlahan dan selisih alfa dan beta. Nah, di sini untuk menurunkan rumus tersebut, di sini sudah disajikan satu buah lingkaran satuan, di mana pada lingkaran satuan ini terdapat dua buah segitiga, yaitu yang dimisalkan titik x1, y1, dan yang kedua itu titik x2, y2, karena dia berada di sumbu x dan sumbu y, seperti itu. Jadi di sini untuk sudut XOQ atau yang besar ini dan sudut XOQ itu dimisalkan alfa, dan sudut XOP ini yang kedua ini kita misalkan beta. Gini, jadi XOQ itu alfa, XOP itu beta. Jadi ini yang tidak diketahui itu adalah sudut POQ. Jadi dia nanti cari antara alfa dikurang beta, sudut XOQ dikurang dengan sudut XOP, seperti itu. Jadi, nah kita lihat di sini bahwasanya untuk mencari sumbu X dan Y pada segitiga ini, tentu kita menggunakan namanya koordinat kartesius. Tentu kita sudah mempelajarinya waktu lalu. Sudah membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, untuk mencari sumbu X dan Y, kita menggunakan koordinat kartesius. Di mana kita perhatikan dulu yang segitiga yang pertama, yaitu segitiga OPP aksen. Ini yang pertama. Jadi, untuk rumusnya sendiri, di mana kita menentukan Y itu sumbu depan dari sudut POP aksen ini, yaitu Y per R. Jadi untuk dapatkan Y yaitu jadi sama dengan R kali sin alfa. Kita misalkan tadi
Yang Y-nya itu adalah P adsen, yang ini. Di per OP, itu R-nya. Jadi Y-nya itu R kali sin beta, karena dia sudutnya beta. Kalau dia alfa berarti dia alfa. Lalu untuk mencari X-nya, yaitu sudut sampingnya OP adsen, itu adalah R dikali cos alfa. Jadi karena di sini sudutnya beta, maka menggunakan beta, jadi cos beta sama dengan OP adsen. OP adsen ini adalah X-nya, dan OP itu R-nya. Jadi X sama dengan R kali cos beta. Nah, jadi dapat itu adalah X, Y tadi kan, X1, Y1. Jadi tinggal dia R cos beta, R sin beta. Nah, untuk segitiga yang kedua kita teliti itu adalah segitiga untuk Q adsen. Nah, ini dia. Jadi di sini menggunakan rumus yang sama untuk mencari sumbu Y, itu adalah Y per R. Jadi hasilnya R sin alfa. Itu Y-nya itu Q adsen yang ini ya. Dan R-nya itu adalah OQ, yang ini, OQ. Nah, untuk cari X-nya juga X per R. Nah, X-nya itu adalah OQ adsen. OQ adsen ini. OQ adsen dibagi R-nya, OQ. Jadi, X-nya itu R cos alfa. Seperti itu. Jadi, dapat X, Y-nya itu X-nya ini R cos alfa, R sin alfa. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk mencari koordinat kutub atau mencari jaraknya. Di mana jarak itu kan rumusnya R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu ya. Di sini PQ-nya ini jaraknya. Nah, karena rumus jarak itu R kuadrat tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tadi kan dikasih tahu bahwasanya X-nya itu ada 2 dan Y-nya itu ada 2. Jadi makanya di sini menggunakan X itu ada 2. Jadi X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y kuadrat. Y1 kuadrat. Jadi kita masukkan nilai X yang sudah kita dapat tadi dan Y yang kita dapat tadi. Kita masukkan untuk X2 tadi R kali cos alfa dikurang R1 tadi R cos beta kuadratkan. Ini kuadratkan. Nah, karena ini sama dengan akar, maka kedua ruas harus dikuadratkan. Seperti itu. Jadi supaya akarnya itu hilang. Nah, di sini PQ kuadrat, karena tadi akarnya sudah hilang, jadi PQ jadi kuadrat, karena sama-sama dikuadratkan, seperti itu. Jadi ini udah nggak ada lagi akarnya, lalu kita sederhanakan yang kuadrat ini, jadi R cos alfa kuadrat itu R kuadrat cos kuadrat alfa dikurang 2 kali R kuadrat cos alfa kali cos beta ditambah ini dikuadratkan jadi R kuadrat cos kuadrat beta. Nah, sekarang yang ini kita kuadratkan R kuadrat sin kuadrat alfa dikurang 2 kali R kuadrat sin alfa sin beta ditambah R kuadrat sin kuadrat beta. Nah, di sini kita cari yang sejenis, yaitu sin kuadrat dan sin kuadrat alfa dengan yang alfa. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa dan yang beta dengan yang beta. Nah, kita lihat di sini, kita perhatikan bahwasanya yang ini merupakan identitas trigonometri, bukan? Nah, kita lihat di sini bahwasanya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu menghasilkan 1. Jadi langsung saja kita ganti ini dengan 1, jadi juga dengan 1. Jadi kita langsung kalikan R kuadrat dikali 1, jadi R kuadrat. Ini juga R kuadrat dikurang dengan 2R kuadrat sin alfa sin beta dan juga seterusnya. Jadi ini kita tinggal tambahkan, jadi 2R kuadrat dikurang ini. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan aturan kosinus, kita perhatikan sudut POQ memberikan, nah POQ tadi ini yang kita tanyakan, kan dia alfa kurang beta ya, sudut PQ tadi, POQ, seperti itu. Nah, di sini rumusnya adalah PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat tambah OP kuadrat dikurang 2 kali OQ kali OP kali cos sudut POQ tadi. Nah, sudut POQ tadi kan alfa kurang beta, seperti itu. Jadi, lalu OQ dan OP ini adalah jari-jarinya, R. Seperti itu. Jadi, ini ditambahkan yang sejenis 2R kuadrat dikurang ini 2 kali R, jadi 2R kuadrat sebagai persamaan kedua. Nah,
persamaan kedua dan kedua tadi kan sama ya, ini dia persamaan tadi, jadi persamaan kedua PQ kuadrat tambah kedua, tapi nilainya hasilnya yang beda. Jadi kita selesaikan sama dengan ini ya, kita pindahkan yang ini ke bawah kiri, jadi ini negatif jadi positif, lalu yang ini pindah ke kanan jadi negatif. Nah ini jadi positif seperti ini, min 2R kuadrat tambah 2R kuadrat. Nah ini habis ya, tinggal ini 2R kuadrat sin alfa sin beta. Lalu nah kita perhatikan di sini, ini kan sama ya, jadi ini bisa keluar 2R kuadratnya. Nah jadi langsung, nah di sini 2R kuadratnya hilang karena sama, jadi bisa dibagi, jadi hasilnya 1. Jadi tinggal ini. Lalu karena di sini cos, jadi cosnya diluankan, jadi cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Lalu kita peroleh cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa sin beta, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan rumus cos alfa tambah beta, kita dapat mensubstitusikan negatif beta itu ke persamaan 3 tadi. Jadi tadi kan hasilnya kan kurang ya, cos alfa kurang beta. Maka betanya kita masukkan aja yang negatif. Jadi hasilnya ini bisa kita masukkan. Maka di sini ini negatif kali negatif itu positif dan ini jadinya negatif. Nah, jadi ini karena cos duluan, jadi cos duluan kan di sini dikurang. Jadi perbedaannya kalau di sini cos yang tambah jadi dia berkurang. Nah, di sini pertemuan keempat. Nah, dari uraian di atas kita peroleh rumus untuk cos penjumlahan alfa tambah beta dan cos untuk selisih alfa kurang beta yaitu sebagai berikut. Nah, kalau yang cos alfa ditambah beta maka menghasilkan dia kurang. Nah, kalau yang cos alfa kurang beta dia menghasilkan tambah. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi pembuktian penjumlahan dan selisih cos ini. Untuk selanjutnya, untuk memahami materi di atas, maka akan dijelaskan contoh soal oleh saudara Dika. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Prakasa. Terima kasih kepada saudari Popi Yulianti. Dan untuk lebih jelasnya saya akan membahas soal tentang jumlah dan selisih sudut kosinus. Yang dimana soalnya yaitu tentukan selisih sudut dari kosinus 75 derajat. Nah, sebelum kita mencari kosinus 75 derajat, maka 75 derajat ini kita cari dulu, kita bagi dua, maksudnya bukan mencari, sorry. Yang pertama yaitu cos, karena di rumusnya yaitu cos dikali A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A kali sin B. Maka cos 75 kita bagi dua, yaitu cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat tambah 30 derajat. Maka sama dengan kita masukkan rumus yang tadi, cos A. Cos A-nya berapa? 45 derajat. Maka kita masukkan cos 45 derajat, cos B-nya 30 derajat. Maka kita masukkan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sinnya A. Tadi kan kita ketahui A itu 45 derajat dan B 30 derajat. Maka sin 45 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali setengah sama dengan seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Maka hasilnya sama dengan seperempat dikali akar 2 dikurang akar 6 dikali akar 6 dikurang akar 2. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Lisa Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian jumlah dan selisih sudut pada tangan. Nah, yang pertama jumlah dua sudut pada tangan, yaitu kita akan membuktikan rumus dari tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kemudian di pembuktian ini kita harus tahu bahwa tan alfa ditambah tan beta itu sama dengan sin alfa ditambah beta dibagi cos alfa ditambah beta. Jadi tan itu sama dengan sin per cos. Lalu kita jabarkan sin alfa ditambah beta itu menjadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian cos alfa tambah beta ini kita jabarkan menjadi cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Lalu pembilang kita bagi dengan cos alfa dikali cos beta. Kemudian penyebutnya kita bagi dengan cos alfa dikali cos beta juga. Lalu kita pisahin menjadi sin alfa dikali cos beta dibagi cos alfa dikali cos beta. Ditambah cos alfa dikali sin beta dibagi cos alfa dikali cos beta dibagi cos alfa dikali cos beta dibagi cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta dibagi cos alfa dikali cos beta. Lalu di sini kita bisa coret yang sama, yaitu cos beta dengan cos beta, lalu cos alfa dengan cos alfa. Kemudian ini kita bisa bagi menjadi 1. Lalu kita pisahin menjadi tan alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dibagi cos alfa ditambah sin beta dibagi cos beta, lalu dibagi 1 dikurang sin alfa dibagi cos alfa dikali sin beta dikali cos beta. Jadi di sini berlaku kita pisahkan karena berlaku perkalian. Kemudian karena tan itu sin cos, jadi kita bisa langsung memasukkannya jadi tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Jadi rumus ini terbukti. Lalu yang kedua yaitu selisih dua sudut pada tangan. Nah, kita buktikan juga rumus dari tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, seperti yang tadi, untuk pembuktian kita harus tahu bahwa tan itu sama dengan sin cos. Jadi tan alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikurang beta dibagi cos alfa dikurang beta. Kemudian kita jabarkan sin ini menjadi sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Kemudian cos alfa dikurang beta ini kita jabarkan menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Lalu kita pembilangnya kita bagi dengan cos alfa dikali cos beta dan penyebutnya kita bagi juga dengan cos alfa dikali cos beta. Lalu kita pisahin menjadi seperti ini. Lalu kita bisa coret yang sama. Cos alfa dengan cos alfa, cos beta dengan cos beta. Kemudian ini kita bisa bagi. Cos alfa dikali cos betanya dibagi cos alfa dikali cos betanya menjadi 1. Nah, lalu setelah itu kita pisahin menjadi tan alfa dikurang beta sama dengan sin alfa per cos alfa dikurang sin beta per cos beta dibagi 1 ditambah sin alfa dikurang cos alfa dikali sin beta dibagi cos beta. Nah, kemudian karena tan itu sin
tangan itu merupakan sama dengan sin cos, jadi tan alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dibagi cos alfa sama dengan tan alfa, sin beta dibagi cos beta dikurang tan beta dibagi 1 ditambah sin alfa dibagi cos alfa sama dengan tan alfa dikali sin beta dikurang cos beta dibagi cos beta sama dengan tan beta. Jadi rumus ini terbukti. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita lihat dari rumusnya bahwa jika di sini tambah, maka di sini juga tambah, tetapi di bawahnya itu kurang. Lalu jika dia rumusnya kurang, yaitu seperti ini, maka di sininya kurang, di sininya tambah. Dia kebalikannya. Tetapi cara pencarian itu sama, hanya beda dari letak positif dan negatifnya. Lalu sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Ramadhani. Sini saya akan menjelaskan soal dari tangen. Yang pertama, saya mempunyai soal. Diketahui A dan B sudut lancip, sin A sama dengan 4/5 dan cos B sama dengan 5/3. Mari kita jawab. Yang pertama kita akan mencari sin dari sin A, yaitu 4/5. Di mana 4 itu adalah depan dan 5 itu adalah miring. Kemudian kita menggambar segitiganya. Sisi miringnya yaitu 5, sisi depannya yaitu 4. Dan di sini saya mencari 3 melalui rumus Pythagoras, yang artinya di mana 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 5 pangkat 2 yaitu 25, akar dari 4 akar 2 yaitu 16, sehingga menjadi hasilnya 9, kita akarkan dan hasilnya 3. Kemudian hasil dari soal yang pertama yaitu tangen A 4/3. 3-nya dari yang kita memakai rumus Pythagoras yang mencari depan per miring. Kita akarkan. Kemudian yang kedua cos B 5/3. Di sini saya sudah menulis soalnya terlebih dahulu. Sama seperti yang pertama, yang kedua 5/13, 5-nya samping, 13-nya miring. 5 di samping, 13-nya miring. Kita mencari 12 memakai rumus Pythagoras, yaitu di mana kita akarkan dari 13 akar 2 dikurang 5 akar 2, sehingga menghasilkan 169 dikurang 25. Hasilnya 144. Akar dari 144 adalah 12. Sehingga hasil dari tangen B adalah 5/3. Kemudian kita melanjutkan. Dari hasil sebelumnya kita mendapatkan tangen A 4/3 dan tangen B adalah 12/5. Di sini kita mencari tangen A ditambah B. Rumusnya adalah tangen A ditambah tangen B dibagi 1 dikurang tangen A dikali tangen B. Tangen A adalah 4/3, kita masukkan, ditambah tangen B 12/5 per 1 dikurang tangen A adalah 4/3, tangen B adalah 12/5. Kita melanjutkan kemari. Hasilnya 20 ditambah 36 per 15, karena 3 dikali 5, 15, per 1, 12 kali 4, 48, 3 dikali 5, 15. Kita turunkan lagi ke bawah, yaitu 20 ditambah 36 adalah 56, per 15, karena penyebutnya 15. Per lagi, 15, 1 per 1 sama dengan kita ganti ke sini, jadi 15/15. 20 ditambah 36, 56 per 15, per lagi 15 dikurang 48 per 15. Kita turunkan lagi, 56 dikurang 15 per min 33 per 15.
Di sini kita hasil akhirnya itu 56 per 15 dikali 15 per 33. 15-nya kita bisa coret di sini. Dan hasil akhirnya adalah min 56 per 33.